Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Friji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian atraksi interpersonal pada komunikasi. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adapun proses umum dari atraksi interpersonal adalah afiliasi, daya tarik, dan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Definisi atraksi interpersonal, kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik kita kepada seseorang, maka semakin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia. Oleh karena itu, atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adanya daya tarik ini membentuk rasa suka. Rasa suka pada seseorang umumnya membuat orang yang kita sukai menjadi signifikan bagi kita. 2. Teori interpersonal. Teori interpersonal ada 4, yaitu pertama, reinforcement theory menjelaskan bahwa seseorang menyukai orang lain adalah sebagai hasil belajar. Yang kedua, equity theory menyatakan bahwa dalam suatu hubungan manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga atau cost yang dikeluarkan dengan ganjaran atau reward yang diperoleh. Yang ketiga, ada exchange theory menjelaskan bahwa interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. Jika orang kenal pada seseorang yang mendatangkan keuntungan ekonomis dan psikologis akan lebih disukai. Yang keempat, ada gain loss theory menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang menguntungkan daripada orang-orang yang merugikan kita. Yang ketiga, ada pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Penafsiran, pesan, dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Oleh karena itu, kita menyenangi seseorang. Kita juga melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara negatif. Ada juga efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dengan kelompok yang banyak memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka. Begitu juga sebaliknya. Menurut Wolosin, dalam Jalaluddin Rahmat, komunikasi akan lebih efektif bila para komunikan saling menyukai. Ada juga teori hubungan interpersonal. Untuk menganalisis hubungan interpersonal, menurut Goleman dan Hamen dalam Jalaluddin Rahmat terdapat 4 buah model, yaitu model pertukaran sosial atau social exchange model. Model ini memandang teori hubungan interpersonal, model pertukaran sosial atau social exchange model. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Pada model ini, orang berhubungan dengan orang lain karena merupakan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibaut dan Kiley dalam Jalaluddin Rahmat 11 menyimpulkan model ini sebagai asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Terdapat 4 konsep pokok dalam model ini, yaitu ganjaran. Ganjaran adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran dapat berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai. Nilai suatu ganjaran berbeda antara seseorang dengan orang lain.
dan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Contoh, bagi orang miskin, uang lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi orang kaya, mungkin penerimaan sosial lebih berharga daripada uang. Yang kedua ada biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri. Biaya juga berubah-ubah sesuai waktu dan orang yang terlibat. Contoh, bila seseorang anak yang miskin berteman dengan sekelompok anak yang kaya, dalam bergaul anak miskin ini sering diejek oleh anak-anak yang kaya tersebut. Anak miskin tersebut mendapat nilai berupa keruntuhan harga diri karena sering diejek oleh temannya. Yang ketiga ada hasil atau laba. Hasil atau laba ini adalah ganjaran dikurangi dengan biaya. Bila seorang individu merasa dalam sebuah hubungan tidak memperoleh hasil atau laba sama sekali, maka individu tersebut akan mencari hubungan yang lain. Contoh, apabila kita memiliki sahabat yang egois, kita tetap akan membantunya sekedar agar persahabatan dengan seseorang tersebut tidak putus. Bila bantuan atau biaya di sini ternyata bisa lebih besar daripada nilai persahabatan atau ganjaran yang diterima, maka kita rugi atau tidak mendapat laba. Tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dan menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman masa lalu atau alternatif hubungan lain. Contoh, bila seorang gadis pernah berpacaran dengan seorang pria yang berjalan saat bahagia, tapi akhirnya putus saat berpacaran dengan pria lain, maka gadis tersebut akan mengukur ganjaran hubungan tersebut berdasarkan pengalaman yang dulu. Yang kesekian model peranan atau role model. Role model ini memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Di sini setiap orang harus memakaikan peranannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat oleh masyarakat. Terdapat 4 konsep pokok yang harus diperhatikan dalam model ini untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu ekspektasi peranan. Ekspektasi peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu. Yang kedua ada tuntutan peranan. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Desakan sosial dapat berwujud sanksi sosial dan dikenakan bila individu menyimpang dari peranannya. Yang ketiga ada keterampilan peranan. Keterampilan peranan adalah kemampuan memainkan peran tertentu. Terkadang disebut juga kompetensi sosial. Sering dibedakan antara keterampilan kognitif dengan keterampilan tindakan. Keterampilan kognitif menunjukkan bahwa kemampuan individu untuk mempersepsi apa yang diharapkan orang lain dari dirinya. Sedangkan keterampilan tindakan menunjukkan pada kemampuan melaksanakan peranan sesuai dengan harapan. Yang keempat ada peranan konflik. Konflik peranan terjadi bila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.